Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak Bapak yang sudah mengisi absen melalui Google Classroom. Ada satu teman kita yang tidak dapat hadir karena sakit. Mari kita doakan bersama agar ia cepat sehat dan dapat belajar seperti biasa. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang siklus air. Kemarin anak-anak sudah membaca teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga desa Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Dan anak-anak juga sudah berdiskusi bersama orang tua fungsi air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Bapak berharap kalian mampu mengetahui pengertian dari siklus air dan kalian mampu untuk mengetahui proses-proses yang terjadi pada siklus air. Tahukah anak-anak, sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Dan dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. 3%-nya merupakan air tawar yang berada di kutub. Sisa yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai macam kegiatan seperti mandi, minum, menyiram tanaman, serta mencuci atau lain-lainnya. Walaupun digunakan secara terus-menerus, air di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Tahukah anak-anak apa itu siklus air? Siklus air yaitu sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air dibagi menjadi 3, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air laut, danau mengalami penguapan karena panas matahari dan proses ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengalami penguapan. Penguapan pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap air yang naik ke udara akan membentuk awan. Awan tersebut akan mengalami pengembunan dan proses ini disebut dengan kondensasi. Lalu, selanjutnya, awan tersebut akan terbawa angin menuju ke daratan tinggi dan terjadilah titik-titik air pada awan tersebut jatuh ke bumi dan proses ini disebut dengan presipitasi. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan terjadilah siklus air. Walaupun terjadinya siklus air, kita harus tetap hemat dengan air kita ya. Baiklah, materi hari ini sudah selesai, tapi sebelum itu Bapak ingin mengulangnya kembali. Siklus air adalah sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus tanpa henti dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dan secara garis besar, siklus air terjadi karena 3 tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Bapak tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masa pandemi seperti ini. Ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas kita. Tetap semangat untuk anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.